undang-undang yang tadi draftnya itu sudah ada itu nggak bisa dilanjutkan, harus bikin draft baru. Jadi 2014 sampai 2015 bikin draft baru, draft baru, Iya. mentok lagi, nggak jadi-jadi, mentok, 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 mentok. Mentoknya apa? Benturan kepentingan itu, benturan Iya, kepentingan iya. antara media ini, media penuh, nggak Iya. jadi-jadi. Media ini ngeblok sama partai ini, media ini ngeblok sama partai ini. Jadi media sama partai jadi satu. Iya. Partainya siapa, medianya siapa. Jadi antara media dan partai itu apa? Jadi satu gitu, jadi satu. Hmm. Sehingga 2014 nggak selesai, 2014 2009 nggak selesai, nggak jadi draftnya. Kalau yang 2009 2004 draftnya sudah jadi, tapi tidak bisa dilanjutkan. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti anterin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial ya, lagi-lagi dalam rangka ulang tahun Bapak Bambang Sadono, tanggal 30 Januari, ya sudah terlewat, namun ini kami masih meneruskan program dengan harapan dapat meneruskan juga legacy dari Pak Bambang dalam menceritakan sejarah kehidupannya gitu. Pada hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial ya, yaitu Bapak Paulus Widianto, mantan anggota DPR RI yang dulu pernah bersama Bapak di Komisi 1 ya Pak. Apakah itu benar Pak? Betul, saya bersama Pak Bambang Sadono di Komisi 1, walaupun kemudian Pak Bambang Sadono quote-quote harus dipindahkan ke komisi lain karena saking kerasnya sikap Pak Bambang Sadono. Ya itu mungkin itu juga saya tidak kaget, maksudnya harusnya saya hidup dengan Pak Bambang juga ya bisa mengerti bagaimana ya Pak Bambang beraktivitas seperti itu. Namun jika boleh saya tanya dulu nih Pak, mungkin biar apa lebih kenal lagi, bagaimana kabarnya nih Pak Paulus? Oh, saya puji Tuhan alhamdulillah sehat, sudah booster 25 Januari yang lalu, sudah boleh kembali dan sudah olahraga secara normal. Alhamdulillah. Saya tadi juga habis booster seperti itu ya Pak, tapi ya semoga tidak apa-apa. Soalnya saya barusan juga seperti itu. Nanti kelilingan dulu namanya. Kelilingan dulu. Iya, iya. Tapi sebelum kita masuk ke mengenai topik tentang Pak Bambang Sadono seperti yang tadi dibicarakan di Komisi 1 ya, mungkin kita bisa bahas sedikit mengenai dari Pak Paulus seperti itu. Jadi mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman dulu ketika menjadi pimpinan fraksi PDIP dan wakil sekretaris itu pada tahun 1999 hingga ya, 2004 ya. Ya. Iya. Jadi kalau saya boleh menceritakan sedikit saya tentang siapa saya sehingga kenapa saya bisa di Komisi 1 terutama di media penyiaran internasional dan pertahanan. Kebetulan saya punya latar belakang juga bekerja di sebuah media, yaitu di media intelektual namanya Majalah Prisma. Saya menjadi wakil pimpinan redaksi dan juga editor.
Jadi saya bekerja di Prisma cukup lama sampai tahun 98, sehingga kemudian saya masuk menjadi anggota DPR tahun 99. Dan majalah Prisma ini pada awal Desember yang lalu berusia 50 tahun. Jadi majalah kami berusia 50 tahun. Jadi lahir sejak tahun 71 Desember, dan kemarin awal Desember 2021 itu berusia 50 tahun. Dan 50 tahun itu merupakan catatan penting bagaimana saya pernah ini anunya 50 tahun, setengah abad majalah Prisma. Ya kan? Nah, itu berarti saya pernah merintis, bukan merintis, saya ikut meneruskan rintisan dari tokoh pers nasional Bapak Nono Anwar Makarim. Beliau ayahanda dari Nadiem Makarim, ya kan? Kemudian juga Bapak Ismet Hadad. Bapak Ismet Hadad itu adalah juga pimpinan, dua-duanya aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia pada zamannya. Jadi mereka aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia pada zamannya tahun 70-an, dan akhirnya mendirikan majalah Prisma yang sebelumnya dia bekerja di harian kami. Jadi saya hidup di dalam ruang lingkup media, ya. Mungkin juga semacam Pak Bambang, ya, punya latar belakang di media. Nah, tapi kemudian pada waktu itu sebetulnya sudah ada kegiatan di LP3S. LP3S itu induknya, itu juga 50 tahun. Itu dulu kalau mengadakan pendidikan pers, misalkan pendidikan pers pada tahun 70-an itu, misalkan untuk bidang ekonomi, maka ada diskusi, ada kegiatan yang mengundang narasumber ekonomi untuk memberikan bekal pada wartawan-wartawan ekonomi. Dan Profesor Pemintro, Bapak Suhadi Mangkusuwondo, Bapak Emil itu selalu memberikan wawasan tentang ekonomi pada wartawan-wartawan ekonomi. Termasuk juga melakukan pendidikan pers daerah. Jadi pers daerah itu dibina di kantor kami bersama LP3S. Tapi saya kemudian juga ikut dalam pendidikan radio pendidikan pemuda. Jadi pada tahun 2003 itu saya itu ikut berserta sebagai tim yang mendirikan radio pendidikan pemuda tahun 2003, yang kemudian bekerja sama dengan majalah Radio Arif Rahman. Radio Arif Rahman itu adalah radio aktivis mahasiswa itu, dan kemudian kami membuat program radio pendidikan yang kemudian disebarluaskan untuk target-target itu di Jakarta. Jadi sebetulnya saya punya latar belakang di media penyiaran, media cetak, dan juga Mas Bambang, Pak Bambang itu punya latar belakang itu. Dan salah satu teman-teman saya yang sudah almarhum, teman-teman sudah almarhum, termasuk Ketua Umum PWI Pusat namanya almarhum Bapak Tarman Hasan, itu juga pada waktu itu Pak Bambang kan sekjen PWI juga kan. Iya. Jadi ya dalam segi habitat media, saya dengan Pak Bambang itu sudah hanya beda tempat, tapi habitat media sudah ada. Jadi itu yang mungkin menjadikan saya dengan Pak Bambang punya chemistry, punya kedekatan emosionalitas, cara berpikir sebagai jurnalis yang pada akhirnya itu yang mempertemukan saya dan Pak Bambang pada waktu di Komisi 1 DPR tahun 1999. Jadi sehingga tatkala pada waktu itu kita masuk di Komisi 1 itu, Pak Bambang lebih dulu dia masuk DPR tahun 1997-1999. Partai saya dulu nggak ikut pemilu, nggak boleh pemilu. Jadi partai saya itu partainya Megawati pada waktu itu, kami nggak boleh ikut pemilu. Jadi tapi puji Tuhan 1999 saya berhasil menjadi anggota DPR Komisi 1 itu, dan disitulah kami bertemu dengan Mas Bambang Sadiono, dan dia mengajak saya untuk ayo kita menginisiasi undang-undang penyiaran. Nah, kemudian Mas Bambang itu inisiator pertama, saya nomor 2, saya di bawahnya Mas Bambang. Jadi Mas Bambang nomor 1, saya nomor 2. Jadi
ya udah tekan, mas tekan, nah, ya udah jadi lanjut. Jadi saya ingin mengatakan kedekatan saya dengan Mas Sardono itu karena memang berangkat dari habitat media dan penyiaran yang sama meskipun berada di ruang yang lain. Ruangnya Pak Bambang Sardono mungkin dulu di Suara Karya atau di Suara Merdeka ya. Kemudian beliau di Partai Golkar, saya di PD Perjuangan. Jadi aktivitas yang lain, masyarakat pers dan penyiaran Indonesia itu juga suatu kumpulan pertemuan dari aktivis media yang ingin melakukan demokratisasi media dan demokratisasi penyiaran. Jadi chemistry itu yang melekat pada saya dan Mas Bambang dan teman-teman yang lain. Misalnya almarhum Mas Joko Susilo, dia dulu adalah wartawan di kelompok Jawa Post Group ya. Jawa Post Group. Beliau berada di Jawa Post dan kemudian dia menjadi kontributor Jawa Post di Inggris dan di Amerika. Tapi dia sekarang sudah almarhum, kan? Dia pernah menjadi anggota, selain anggota DPR, kemudian dia menjadi duta besar di Swiss, kalau nggak salah itu. Kan sudah almarhum. Jadi sebetulnya dulu kami berangkat dari habitat yang sama gitu ya, sehingga ngomongnya nyambung lah kalau kalau bahasa sekarang ngeklik. Yeah. Ngeklik. Itu latar belakang saya. Tapi sampai sekarang saya masih aktif untuk memberi masukan narasumber untuk berbagai kegiatan. Kadang-kadang diminta jadi tenaga ahli, kadang-kadang diminta sebagai konsultan, kadang-kadang dari narasumber untuk S1, S2, S3, dan ya di rumah saja lah, di rumah saja. Ya. Itu sedikit background ketersambungan saya dengan Pak Bambang. Ya, sangat luar biasa ya, maksudnya seperti apa yang diceritakan oleh Pak Paulus tadi ya. Maksudnya ya datang dari tempat yang sama dari Pak Bambang seperti itu. Jadi mungkin padahal itu kan beda partai juga ya. Maksudnya ya, dalam tahun 1994 kan. Kalau saya mengatakan beda partai tapi satu ideologi media. Iya, satu ideologi media. Ya. Itu harus ke sana arahnya. Iya. Mungkin ini kita lanjut lagi aja Pak. Jadi salah satu pengalaman lain itu yang menarik kan Pak Paulus ini juga pernah menjadi pansus undang-undang penyiaran ya. Itu bagaimana itu Pak pada waktu itu? Nah, tadi kan saya menceritakan bagaimana Mas Bambang sudah menjadi anggota DPR sebelumnya 97, 99 dan pada era itu kan melahirkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Selain itu juga melahirkan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahunnya 1999 juga. Jadi undang-undang yang lahir tahun 99 yang penting itu Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 dan Undang-Undang Pers nomor 40. Tetapi Undang-Undang Pers itu di Komisi 1, Undang-Undang Telekomunikasi di Komisi 4 gitu. Saya pada waktu itu belum bisa menjadi anggota DPR, tapi saya aktif di luar. Ya, aktif di luar sebagai aktivis pers lah ya, pasti nyambung. Tadi saya katakan saya di majalah Prisma ya. Teman-teman MPP kan saling TikTok lah kalau ada isu-isu. Jadi pada waktu saya di Komisi 1 itu Mas Bambang sebagai orang yang sudah agak lama 2 tahun di DPR, dan kemudian dia mengajak, ini ada undang-undang rancangan undang-undang yang belum selesai. Jadi pada waktu itu Departemen Penerangan itu mengusulkan 3 undang-undang. Undang-undang Pers, dulu namanya kalau nggak salah undang-undang media massa, ya. Terus kemudian ada undang-undang penyiaran dan undang-undang perfilman, 3. Nah, tapi tidak selesai, yang selesai hanya undang-undang Pers.
Sehingga draft undang-undang penyiaran yang sudah ada di DPR itu kemudian itu diambil oleh Mas Bambang. Ini dulu ada undang-undang penyiaran yang belum selesai. Nah, kita mau gelindingkan lagi. Ya udah, kita gelindingkan sehingga 26 orang sebagai inisiator atau yang mempunyai hak inisiatif, ada 26 orang di Komisi 1. Nah, itu yang saya tadi katakan Mas Bambang nomor 1, saya nomor 2. Ya. Nah, kemudian draft undang-undang ini yang kita gelindingkan sebagai inisiatif DPR. Ya. Nah, pada waktu itu karena pansusnya namanya pansus besar. Pansus besar itu pansus yang terdiri dari berbagai unsur lintas komisi. Ada yang dari Komisi 1, ada yang Komisi 2. Komisi 2 itu adalah hukum. Ya. Kemudian ada Komisi 4 itu perhubungan sama telekomunikasi. Ya. Dan ya infrastruktur yang lain. Kemudian ada Komisi 9 itu tentang keuangan. Ya. Nah, dari berbagai komisi itu kemudian diusulkan siapa-siapa yang menjadi anggota pansus. Nah, kebetulan karena PD Perjuangan itu adalah pemenang pemilu, sehingga dia rankingnya di atas. Ya. Jadi jumlah orangnya lebih banyak. Ya. Jumlah orangnya lebih banyak. Ketua pansusnya diserahkan kepada PDI sebagai orang nomor 1. Nah, sehingga pada waktu dibentuk pansus itu fraksi masing-masing fraksi itu mengusulkan siapa yang jadi ketuanya atau menjadi pimpinan pansus itu. Nah, pada waktu itu saya sebagai pimpinan fraksi, ya kan, pimpinan fraksi, saya waktu sekretaris dan pada waktu itu ketua fraksi kami itu sebetulnya dari Pak Profesor Dimyati Hartono, kemudian diganti oleh Bapak Arifin Panigoro. Nah, pada waktu itu kami teman-teman itu mengatakan sudahlah kita berikan tugas memimpin pansus itu dari Komisi 2, yaitu Profesor Dimyati Hartono. Jadi beliaulah menjadi ketua pansus ya, ketua pansus dari PD Perjuangan. Wakilnya adalah Bapak Suharsoyo. Bapak Suharsoyo itu adalah dari Partai Golkar. Terus kemudian dari P3 itu Pak Nadir Muhammad. Terus kemudian dari fraksi PKB namanya Said Husni. Said Husni itu dari PKB. Beliau pernah menjadi bupati di Jawa Timur beberapa tahun yang lalu. Jadi pansus itu pimpinannya ada 4 orang ini, tapi saya tidak menjadi ketua pansus. Saya memang memposisikan diri mau bermain di floor, tapi semua draft itu dulu saya yang ikut serta menginisiasinya. Hanya kemudian pada waktu Pak Dimyati Hartono itu membuat partai baru, anggota namanya PITA, maka dia harus keluar dari anggota DPR, sehingga pimpinan ketua pansus dari PD Perjuangan harus diganti. Dan kemudian saya diminta menggantikan posisi itu. Jadi itu ceritanya. Tapi saya sebagai inti dari penyusunan undang-undang ini mulai dari proses drafting ya, menyusunnya, dan cukup kalau bahasa sekarang cukup alot lah. Cukup alot, bukan saja alotnya itu di lintas fraksi, tidak hanya di lintas fraksi, tapi di dalam fraksi sendiri juga alot. Jadi belum tentu satu fraksi itu satu pemikiran. Karena apa? Karena memang yang tadi saya katakan, anggota-anggota pansus itu juga ada yang dari komisi lain. Ya, komisi lain bisa komisi 4 atau komisi 9, komisi 2, komisi 1. Nah, pada umumnya komisi 1 dan komisi 4 itu berseberangan cara pikirnya. Ya, cara pikirnya berseberangan. Cara mikirnya itu sudut pandangnya agak berbeda.
Nah, kalau Komisi 1 itu cara pandang komisinya melihat penyiaran itu lebih penting isinya, ya, isi penyiarannya. Tapi kemudian kalau Komisi 4 lebih condong kepada infrastrukturnya, infrastruktur penyiarannya. Jadi misalkan satelitnya, spektrum frekuensi radionya, kabelnya, itu kan infrastruktur. Tapi kalau Komisi 1 lebih pada kontennya ya isinya. Dan juga lembaga pengaturnya. Nah ini yang tadi saya katakan, biarpun satu fraksi, satu partai, satu fraksi bisa beda cara pandangnya gitu. Sehingga saya pun bisa berbeda dengan Pak Dimyati Hartono dari Komisi 2 kan. Biarpun satu partai ya kan. Pak Bambang Sadiono Komisi 1 bisa berbeda juga dengan teman-teman dari Komisi 4 misalkan. Karena apa? Karena cara pandangnya tadi. Sehingga belum tentu satu fraksi itu punya pendapat yang sama tentang sesuatu, yaitu penyiaran itu. Kan sudut pandangnya berbeda. Nah, ini alatnya juga karena ini. Iya. Alot cara menggolokkan gagasan itu alot. Bisa bertempur antar fraksi, ya antar fraksi, tapi juga bisa bertempur intrafraksi, kan gitu. Nah, itu yang saya mau ceritakan. Mas Bambang itu pernah dihukum pet input. Dia dipindahkan dari Komisi 1 ke komisi lain, kalau nggak salah Komisi Agama atau apa, ya kan? Dan pada waktu itu teman-teman yang lain, ya teman-teman Komisi 1 itu agak was-was juga kalau nggak ada Mas Bambang Sadiono di pansus penyiaran, itu nanti pemikirannya dari Golkar bisa tabrakan kemana-mana gitu. Jadi tidak menjaga marwah semangat kebebasan dalam dunia penyiaran dan sebagainya. Bisa menjadi banyak campur tangan pemerintah lagi. Jadi itu yang saya katakan pada waktu itu, istilahnya itu Mas Bambang terlalu galak. Terlalu galak berbicara, bahkan galaknya itu kepada menterinya pada waktu dari Partai Golkar juga. Namanya Pak almarhum Samsul Muarif ya. Dulu ketua fraksi Golkar beliau. Nah, dan wakil ketua Pansus itu Pak Suharsoyo itu dari Komisi 4 juga kadang-kadang juga nggak sama dengan pemikirannya Mas Bambang gitu. Atau pikiran saya. Jadi dulu kita mengatakan Mas Bambang itu pernah dihukum dalam tanggung dipindahkan komisi lain. Tadi tidak rapat di Komisi 1, tapi kami mempertahankan Mas Bambang, Pak Bambang nggak boleh ditarik dari pansus. Nah, jadi kita juga ngotot. Jadi sinergi antara fraksi, antara ideologi yang tadi saya sebutkan itu mungkin. Jadi Mas Bambang itu dulu kita pertahankan. Sama halnya pada waktu saya harus menggantikan Pak Dimyati Hartono yang harus mundur dari DPR karena dia memimpin partai baru, berarti dia harus keluar dari partai. Maka di partai saya itu juga ada dua calon. Calonnya saya Komisi 1 dan calon dari PDI satu lagi Komisi 4 namanya Yosep Umar Hadi. Yosep Umar Hadi juga wartawan tapi dari Kompas kan gitu. Tapi pada akhirnya teman-teman tuh membela saya, kirim ke fraksi, pimpinan fraksi yang harus jadi ketua pansus adalah Pak Widianto yang sudah lama dengan kita. Jadi Pak Yosep Umar itu nggak jadi, tapi saya yang jadi ketua pansusnya untuk menceritakan bagaimana kondisi pada waktu itu. Ideologi media itu sangat lintas fraksi, bukan fraksi ini bisa enggak, lintas fraksi karena semangatnya masih reformasi, ya, merubah mindset. Ya. Nah ini yang ingin saya katakan. Kenapa Mas Bambang kita bela quote in quote, kan? Karena memang satu frekuensi yang sama di dalam cara berpikir.
mindset-nya sama gitu ya. Iya. Dan kami pun pada waktu itu saya berlima itu pernah juga mempelajari lembaga penyiaran publik di Kuala Lumpur, IPD, Asia Pacific Broadcasting Development, itu berlima. Saya PDI Perjuangan, Mas Bambang Sadono dari Golkar, Mak Joko Susilo dari PAN, Fraksi Reformasi, Pak Effendi Koiri itu dari PKB, satu lagi Pak Abdullah Sarwani dari P3. Pak Abdullah Sarwani itu hanya 2,5 tahun di fraksi, kemudian dia jadi duta besar di Lebanon. Jadi kami pada waktu itu juga belajar bersama-sama untuk lembaga penyiaran publik. Artinya yang saya mau katakan, dulu kita tuh saling bela-membela. Saling bela-membela. Karena perkoncoan punya mindset ideologi media yang freedom, yang menonjolkan peranan publik, yang mengangkat bagaimana publik harus mempunyai tempat pada sistem penyiaran di Indonesia tadi. Hingga barangkali ini adalah ideologi media yang sampai sekarang saya masih interaksi juga dengan teman-teman untuk kepentingan itu, termasuk dengan Pak Bambang Sadono pada waktu beliau jadi anggota MPR kan gitu. DPD. Diajak dia ke Solo atau juga diskusi bukunya di DPR terus di MPR maksudnya. Nah, yaitu contoh benang merah keterhubungan sampai sekarang. Tinggal dagingnya banyak itu hanya rangka besarnya. Itu aja, Raja. Iya, sangat luar biasa ya. Maksudnya apa yang diceritakan oleh Pak Paulus di sini, maksudnya tadi banyak sekali ya faktor yang juga mempengaruhi pengalaman yang sangat menarik ini dari Pak Paulus, dari Pak Bambang yang dihukum, kemudian juga dari maksudnya tadi ada faktor reformasi juga ya. Maksudnya kan harus terdapat perubahan, kemudian gimana alot, tapi walaupun alot tersebut, tapi juga Pak Bambang sendiri dipertahankan ya, karena memang perdebatannya menuju ke arah yang benar dengan tujuan yang sama seperti itu ya Pak Paulus. Ya. Artinya kita tidak lagi berbicara partai, tapi yang ada itu adalah pemikiran, gagasan, konsep. Nah itu yang gagasan itu langgeng. Tapi kalau kotak-kotak partai tergantung lah. Karena banyak juga partai-partai yang pindah kan, orang-orang pindah partai kan. Iya, itu ya memang. Sangat maksudnya bagi penonton tadi mungkin bisa didengarkan ya apa yang dikatakan Pak Paulus di sini, dan diambil juga bagaimana maksudnya ya sistem pemerintahan kita di sini gitu, sangat menarik seperti itu. Namun jika kita agak kembali ke masa kini nih Pak Paulus. Ya. Jadi ini saya ada pertanyaan lagi. Katanya sekarang ini kan lagi ramai mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 ya. Ya. Iya, itu undang-undang yang itu ya Pak, yang penyiaran ini diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional, itu benar yang itu ya Pak? Ya, artinya begini. Undang-undang penyiaran itu atau katakanlah undang-undang yang lain itu punya terminologi yang saya ambil dari katakanlah teori tentang hukum media. Jadi hukum media itu ada 4 namanya tetradik ya. Jadi media atau sistem atau barang itu ada 4 sudut tetradik 4. Yeah. Yang pertama sistem atau artefak teknologi atau barang tool itu dia bisa maju, enhancement, maju. Tapi tatkala dia maju, dia meninggalkan sesuatu yang kita sebut mengusangkan yang lama. Kalau ada yang maju, pasti mengusangkan yang lama, ya kan? Tapi tatkala dia mengusangkan yang lama, ya sistem teknologi atau barang itu ya, barang benda teknologi itu juga bisa mentok itu apa?
mentok sehingga tidak bisa terus, sehingga dia berputar. Berputar itu flipper atau reversal. Reverse. Jadi dia reverse, jadi bergulir muter gitu. Tapi kemudian ada juga karena faktornya tidak bisa muter, dia bisa berbalik ke titik awal. Contohnya adalah tatkala kita biasanya kuliah atau sekolah di gedung, tapi tatkala ada pandemi, maka kita balik ke rumah masing-masing. Atau tatkala kita ke kantor, tatkala ada pandemi, kan kalau normal kan kita berangkat dari rumah ke kantor atau ke sekolah, terus balik lagi kan ke kantor ke rumah. Nah, sebetulnya kita mengalami yang namanya itu retrieve, balik arah. Jadi yang tadinya keluar kan kita masuk. Nah, retrieve ya. Nah, retrieve ini itu terjadi pada tadi yang saya katakan sekolah homeschooling, ya kan? Work from home, ya kan? Atau studi atau lesson from home, ya. Kan semua dari gedung sekolah, kantor-kantornya jadi gedung-gedung tempat nyamuk bersarang, ya kan? Nggak dipakai. Ya, itu bahasa Muspro, bangun gedung 100 miliar atau 10 miliar, tapi nggak kepakai. Ya kan? Ya, jadi itu. Nah, ini kan teori namanya tetractic media. Nah, di dalam dunia penyiaran pun sekarang itu terjadi. Yang terjadi, yang tadinya orang beranggapan kalau mau siaran, Mas Bambang harus pergi ke RRI Semarang kan ada pergi kan, atau harus pergi ke TVRI Semarang. Tapi dengan teknologi yang sekarang ada, sekarang Mas Bambang atau Raja bisa siaran di rumah, ya kan? Nah, itu yang namanya teorinya namanya home casting. Ini terminologi yang diutarakan oleh seorang ilmuwan dari Universitas Amsterdam, namanya Jose van Dijk. Ya. Dia tahun 2006 itu dia mengintroduksi istilah namanya home casting. Sehingga yang terjadi sekarang broadcasting sama home casting saingan. Jadi broadcasting sama home casting bersaingan. Atau restoran yang canggih-canggih itu bersaingan dengan GoFood di rumah, ya kan? Atau mall-mall yang isinya barang-barang brand, sekarang orang belinya online dari rumah. Nah, itu yang namanya retrieve balik. Jadi rumah menjadi sesuatu. Ya, yang kemudian Anda mengatakan SOHO, small office, home office. Nah, saya mengatakan yang kamu tanyakan di mana? Saya di home office sekarang. Nah, tatkala tadi saya katakan undang-undang itu sudah usang. Karena apa? Undang-undang penyiaran sudah terlalu tertinggal, ya kan? Tertinggal undang-undangnya. Tidak bisa mencakupi atau memadai perkembangan yang baru, ya kan? Perkembangan yang baru. Dulu ada broadcasting, ya ada siaran dengan spektrum radio. Terus kemudian ada kabel, siaran lewat kabel. Terus kemudian bisa lewat satelit. Ya. Tapi kemudian tahun 1998 atau 2000 muncul, loh nanti kalau pakai internet bisa nggak kan gitu, ya kan? Nah pada waktu itu terminologi namanya web testing ya. Yang kemudian ada IPTV itu Internet Protokol Televisi, jadi televisi berbasis Internet Protokol, tapi nggak laku karena dia menjadi lembaga penyiaran. Nah, undang-undang penyiaran yang dulu saya ketua pansusnya merumuskan itu tertinggal zaman. Nah, kemudian direvisi. Saya tahun 2009 itu diminta oleh Komisi 1 ikut serta mengusulkan revisi itu. Nah, kemudian saya mengusulkan revisi itu 2009, 2010. Tapi sulit juga. Sulit juga karena cara bikinnya belum sama.
Oh. Cara mikirnya belum sama. Gitu. Yang tadi saya katakan, karena apa? Teman yang minta saya menjadi, namanya dulu saya jadi pakar pendamping Komisi 1. Yang Ya. minta itu teman-teman Komisi 1 yang saya kenal dan sering dengan saya. Setelah saya jadi anggota DPR, kan saya hanya sampai 2004. Nah, Ya. teman-teman ada yang terus ya. Terus si Joko Susilo masih terus, si itu masih terus, saya nggak lagi kan. Saya kalah, biarpun saya dapat suara banyak, tapi kan saya nomor 3, partai saya dapat 2. Saya tergeser dari nomor 2 ke nomor 3, jadi yang anggota DPR. Tapi Ya. saya masih dipakai oleh teman-teman untuk mikirkan ini. Sehingga pada waktu itu saya jadi pakar pendamping Komisi 1 untuk mengusulkan itu. Tetap saja, itu sulit sekali menerima gagasan-gagasan baru. Jadi sulit itu. Misalkan apa? Nah ini gimana kita memperlakukan internet itu? Internet itu. Ini internet itu mau dijadikan apa? Apakah nanti internet masuk ke siaran atau tidak ke siaran gitu? Ya, soal infrastruktur ini masih baru di Indonesia. Yang kemudian baru punya aturannya tahun 2008. 2008 itu namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya. Ya. ITE itu nomor 11 tahun 2008. Nah, di dalam undang-undang itu muncul sistem baru namanya sistem penyelenggaraan sistem elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi sistem elektronik. Kalau yang di penyiaran namanya sistem penyiaran, itu beda. Beda. Nah, bagaimana mengawinkan undang-undang penyiaran dan undang-undang ITE? Ternyata nggak nyambung-nyambung antara undang-undang penyiaran dan undang-undang, nggak nyambung-nyambung, susah. Akhirnya nyambungnya pada undang-undang telekomunikasi yang tadi saya sebutkan. Yeah. Maka kemudian lahirnya banyak istilah, itulah namanya platform digital itu. Platform digital itu di situ. Muncullah yang namanya sosial media, ya, muncullah Facebook, muncullah YouTube, muncullah macam-macam yang kemudian ternyata bisa juga digunakan untuk infrastruktur penyiaran yang tadi saya sebutkan homecasting. Yeah. Ya kan? Nah, itu yang saya katakan 2009-2014 itu sudah ada draft undang-undangnya. Pada waktu itu draftnya sudah jadi, bahkan kemudian muncul digitalisasi yang disebut dengan multiplexer atau penyelenggara multiplex tadi. Tapi waktu dibahas oleh DPR sudah ada draft undang-undangnya dan kemudian dengan Kominfo sudah rapat itu deadlock lagi. 2009 itu deadlock, macet total. 2014 sorry. 2009-2014 itu saya kan masuk sebagai pakar pendamping dengan beberapa teman, banyak juga yang sudah almarhum, ya. Itu mentok. Jadi deadlock, jadi usulannya pemerintah dan usulan DPR itu nggak nyambung, sehingga ganti pemerintahan pada waktu pemerintahan Presiden SBY 2014 itu baru dibahas kira-kira 50-an tim ya daftar inventaris masalah, terus kemudian masih ratusan nggak selesai. Nah pada waktu pemerintahan baru 2014 itu undang-undang yang tadi draftnya itu sudah ada itu nggak bisa dilanjutkan, harus bikin draft baru. Jadi 2014 sampai 2015 bikin draft baru. Yeah. Mentok lagi, nggak jadi. Mentok. Mentoknya apa? Benturan kepentingan itu. Benturan kepentingan antara media ini, media penuh, nggak jadi. Media ini ngeblok sama partai ini, media ini ngeblok sama partai ini. Jadi media sama partai jadi satu. Partainya siapa, medianya siapa. Jadi antara media dan partai itu jadi satu gitu. Sehingga 2014 nggak selesai, 2014-2009 nggak selesai, nggak jadi draftnya. Kalau yang 2009-2004 draftnya sudah jadi, tapi tidak bisa dilanjutkan. Kan karena ganti pemerintahan. Nah, pemerintahan baru bikin yang baru, nggak selesai draftnya 2014, 2019 nggak selesai. Bahkan 2019 sampai sekarang 2024 nggak selesai draftnya.
Jadi draftnya itu nggak ada sampai sekarang undang-undang penyiaran tadi. Yang muncul adalah Omnibus Law tadi. Gitu. Jadi yang gagal-gagal itu dimasukkan ke Omnibus Law, jadilah Undang-Undang Cipta Kerja tahun kemarin. Jadi kembali lagi, betapa ruwetnya kita tuh punya komitmen pada sesuatu yang sama. Ya. Tapi untuk jadikan suatu kebijakan bersama susah. Itu yang terjadi sampai sekarang. Bahkan saking ngebetnya supaya internet itu juga dianggap sebagai penyiaran. Sampai itu Undang-Undang Penyiaran 32 tahun 2002 ini itu digugat di Mahkamah Konstitusi juga lagi. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Jadi pada waktu itu, tahun yang lalu lah, kebetulan saya masih jadi konsultan di sebuah media ya. Jadi saya mengikuti proses-proses di gugatan-gugatan pengadilan. Jadi saya banyak 2019, 2020, 2021 kemarin sedikit saya banyak di peradilan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kejaksaan Agung, kemudian ke Pengadilan Jakarta Barat, Pengadilan Niaga dan seterusnya untuk kasus-kasus media. Tapi pada waktu itu dua media besar itu menggugat tentang definisi penyiaran. Yang digugat satu pasal saja. Apa itu definisi penyiaran? Jadi hanya satu pasal saja, yaitu penyiaran adalah. Nah, penyiaran adalah itu ingin memasukkan internet juga bagian dari penyiaran. Jadi penyiaran itu juga termasuk internet. Nah, ini karena kalau internet itu penyiaran, nanti kami yang punya YouTube harus minta izin. Kamu punya misalkan minta izin. Jadi semua yang basisnya internet termasuk ini harus minta izin. Kalau itu masuk definisinya termasuk internet ya. Internet itu tunduknya tentang ITE. Sekarang belum ada tentang aturan tentang platform digital di Indonesia. Jadi sampai sekarang over the top itu ada aturannya di Indonesia. Padahal itu sesuatu yang besar sekali bisnisnya. Nah, singkatnya saya ingin mengatakan bahwa mandeknya undang-undang penyiaran sampai sekarang karena benturan kepentingan luar biasa. Dan yang kedua, mengantisipasi perkembangan teknologi yang baru. Tadi kan saya mengatakan broadcasting itu sudah berubah maknanya, terminologinya menjadi homecasting. Nah, kalau homecasting itu nggak perlu diatur sedetail ini, ya. Kalau misal broadcasting minta izin, ya kan, homecasting mau diletakkan dalam aturan yang mana? Nah, ini yang sampai sekarang orang tidak mau memikirkan. Padahal homecaster ini jumlahnya banyak, ya kan, menyebut dirinya podcaster. Saya nggak begitu setuju dengan podcaster. Saya lebih condong homecaster. Semacam homecaster itu bahasanya home ya, karena memang di rumah. Homecaster itu bahwa kemudian dia ada YouTube, bahwa kemudian Instagram, ada yang lain lah, apa namanya itu oke. Tapi dia harus diletakkan pada kerangka konsep akademik yang betul-betul bisa diterima
di seluruh dunia. Jadi sekarang sebetulnya pertarungannya adalah pertarungan antara broadcaster dan homecaster. Dan home broadcaster ini yang sekarang apa namanya, kalau pakai bahasa itu apa ya, gemeteran lah, tapi dia masih akan kalah dengan homecaster itu. Deg-degan itu, ada yang deg-degan ini. Karena apa? Kuenya digerus-gerus terus, kue iklannya digerus-gerus oleh homecaster. Kan kalau homecaster atau YouTuber ada monetisasinya lah, iklannya ada. Nanti kue iklannya tergerus. Nah, sampai kapan? Nah, itu yang pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bisakah mindset, cara berpikir kita berubah? Karena teknologinya berubah cepat. Undang-undangnya selalu berkebelakang. Teknologi cepat larinya. Undang-undangnya ngesot lah. Ini yang sebetulnya tadi pertanyaannya. Kenapa undang-undang penyiaran yang saya pernah ikut mendampinginya sekarang enggak lagi? Ya karena beda cara pandang melihat sesuatu, mindsetnya beda gitu. Sehingga harus punya mindset baru, mindset digital. Jadi orang-orang itu berubah dari mindset analog menjadi mindset digital. Nah, ini nyambungnya itu belum ada sampai sekarang, bridging-nya itu belum ada gitu. Masih jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, itu yang sampai sekarang saya memikirkan itu. Jadi bagaimana memikirkan itu, mengubah cara pikirnya, mindsetnya itu gimana? Mindset teknologi digital itu supaya kita bisa berpadu cepat lah. Itu Raja kira-kira kenapa undang-undang penyiaran macet sampai sekarang? Ya, saya bukan anggota DPR, saya bukan orang Kominfo, saya orang luar, ya monggo kan. Mereka yang punya kewenangan. Masyarakat sipil sekarang, nah ini bedanya. Masyarakat sipil sekarang lemah. Beda dengan zaman dulu. Dulu masyarakat sipilnya kenceng sekali. Kenceng, aktif. Ya. Sekarang logisnya sudah ambruk. Logisnya masyarakat sipil ambruk. Outdoor-nya, bensinnya udah kentean. Ya. Bensinnya kentean. Uteknya ada, tapi bensinnya nggak ada. Tapi itu ya, maksudnya saya sebagai ya bisa dibilang anak muda seperti itu, sama emang agak jarang ya, seperti apa yang dibilang Pak Paulus tadi. Saya agak jarang nonton TV gitu, karena memang maksudnya informasinya sekarang kebanyakan saya dapatkan dari HP seperti itu ya, dari platform digital seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Paulus. Kemudian tadi sangat menarik juga, maksudnya saya tadi hampir mau tanya sebenarnya faktor penghambatnya itu apa kok sampai sekarang belum jadi ternyata lebih ke itu ya, perbedaan kepentingan seperti itu. Karena awalnya saya mengira itu karena kurang tenaga ahlinya atau bagaimana. Namun sepertinya dalam masa sekarang ini kan apalagi setelah COVID seperti itu ya, maksudnya sudah banyak ahli yang juga sudah mengerti kapabilitas internet sehingga dapat membantu juga bagaimana undang-undang penyiaran ini bagaimana baiknya ke depannya dalam mengakomodasi peningkatan teknologi seperti itu, Pak Paulus. Ya, artinya begini, generasi sekarang itu namanya generasi aplikasi. Ya, generasi sekarang generasi aplikasi. Di HP kita itu nggak tahu aplikasi berapa banyak di sini kan, ya kan? Apa-apa udah aplikasi kan. Artinya itu mindset ya, mindset. Jadi saya nonton screen TV itu karena memang di ruang makan, kalau dinyalain saya ikut nonton ya. Tapi tidak saya yang nyalain, saya tidak nyalain TV, saya nggak pernah nyalain, bahkan saya sekarang nyalain TV pun sudah nggak tahu. Mana yang di PJ, saya nggak tahu lagi, mana TV pun saya nggak ngerti. Bahkan kemudian pakai remote control room, saya udah mana ini kan. Karena itu bagi saya sudah usang. Yang tadi saya katakan, teknologi sudah usang. Saya lebih gampang, saya di sini kan. Saya kan hanya touchscreen kan, hanya touchscreen. Kalau itu kan harus pakai tick button ya, buttonnya kita klik. Itu mindset ya, berubah gitu, mindset ya berubah. Nah karena itu ini yang penting sebetulnya
negara kita itu harus punya lead bank yang kuat, ya. Lead bank yang kuat untuk meneliti perkembangan ini. Kalau hanya diserahkan pada Kominfo, mohon maaf, saya tidak yakin Kominfo sangat komprehensif untuk melihat ini. Saya nggak yakin. Karena itu sebenarnya kalau Kominfo harus menjadi lead sektor, dia harus sering membuka ruang publik bagaimana ke depan kita. Dan saya sebetulnya yang kamu tidak tanyakan tapi yang penting yang tadi saya sudah mulai. Jadi kan Komisi 1 lebih pada konten ya. Yang Komisi 4 lebih pada infrastruktur. Nah, soal konten ini juga nggak pernah digarap. Tidak pernah digarap dengan baik. Ya. Pada waktu saya jadi pakar pendamping Komisi 1, saya pernah mengusulkan namanya, saya masih ingat betul. Nah, itu tahun 2010, 2012 ya. Saya mengusulkan dalam forum rapat terbuka Komisi 1 bahwa Indonesia itu harus punya yang namanya National Broadcasting Fund. National Broadcasting Fund. Atau kemudian sebuah menjadi National Media Fund. National Media Fund. Apa itu National Broadcasting Fund atau National Media Fund itu? Dia adalah dana abadi. Dana abadi yang harus dikelola. Tujuannya apa dana itu? Tujuannya untuk membangun, menciptakan namanya The Indonesian Content. Jadi dana abadi itu diambil, dikumpulkan, kemudian digunakan untuk create The Indonesian Content. Itu tahun 2010, tahun yang lalu. Karena apa? Karena Indonesia itu harus mempunyai strategi budaya. Jadi undang-undang penyiaran itu belum mempunyai strategi budaya yang lengkap. Yang ada cuma strategi bisnis, bukan strategi budaya. Nah, negara semacam Indonesia itu harus punya strategi budaya dalam penciptaan konten-kontennya. Nah, negara yang punya strategi budaya itu Korea. Dia punya strategi budaya sehingga punya tarian terkenal itu dari lupa. Kinan sama. Korea pop loh, Korean pop. Iya, K-pop. K-pop, Iya. Nah, itu kan Korea punya, ya kan? Karena apa? Dia punya strategi budaya. Korea, ya. Kanada punya, Prancis punya, India punya strategi budaya. Nigeria punya, Nah, strategi budaya untuk menciptakan konten tadi kita nggak punya yang komprehensif. Nah, saya mengusulkan adanya dana media fund tadi yang dikumpulkan dari potongan persentase perolehan iklan-iklan di media atau di internet. Gitu. Jadi kalau ISP Internet Service Provider itu punya duit sekian, itu saya minta 2,5%-nya masuk ke dana abadi ini. Iklan-iklan yang ada di lembaga penyiaran itu masuk ke dana abadi ini, sehingga menjadi National Media Fund yang tujuannya menciptakan The Indonesian Content untuk kita main di dunia global, Indonesia Content. Nah, ini uang ini saya dulu waktu itu menghitung 1 tahun bisa 5 triliun. 5 triliun setahun. Nah, uang ini digunakan untuk satu, mengkonversi aset-aset analog kita menjadi digital. Aset-aset kan banyak tuh, aset-aset yang dulu analog itu menjadi digital bisa dikonversi, ya kan? Bisa menjadi modal untuk konten kreator, modal, startup. Kemudian bisa juga untuk mendidik talent digital, talenta digital, sumber daya manusia. Yang terakhir juga bisa digunakan untuk promosi ke dunia internasional, PR-nya lah gitu. Nah, media konten ini gitu, sehingga media penyiaran kita itu keluar bukan ke dalam. Gitu. Ini strategi budaya yang saya ciptakan 2010-2012 ada, tapi gagal gitu, nggak payu. Gagasan sana nggak payu.
Karena apa? Ditentang juga oleh kepentingan modal. Iya. Gitu lah. Kembali lagi mindsetnya nggak sama kan? Iya, Mindsetnya nggak iya, sama. iya. Nah ini yang sebetulnya sampai sekarang pun saya masih membicarakan gimana kita mencapai di Indonesia konten. Nah kebetulan sampai sekarang saya masih jadi Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Pemerhati RRI Indonesia. Jadi saya Ketua Dewan Pembina. Dewan Pembina. Dan saya mempromosikan, mendidik, mendorong, menginspirasi anak buah saya di seluruh Indonesia itu untuk menciptakan digital konten itu menuju ke Indonesia konten. Indonesia itu kaya atribut-atributnya loh. Atribut-atribut ke Indonesia banyak sekali. Dan itu termasuk inspirasi Jawa Tengah itu harus menciptakan itu tadi, ya kan, kreator-kreator itu tadi. Nah ini kan harus menjadi strategi bersama sehingga kita bisa jaya di luar negeri, selain juga menciptakan peluang kerja baru, ya, tapi juga menciptakan sesuatu yang go internasional. Tapi sampai sekarang saya belum berhasil menggolkan gagasan ini, ya, untuk adanya dana abadi National Media Fund atau National Broadcasting Fund, ya, yang akan digunakan untuk menciptakan di Indonesia konten untuk mendorong adik-adik itu menciptakan konten yang bagus, bukan konten esek-esek, bukan konten esek-esek, ya kan? Tapi konten yang betul-betul inspirasi, mencerdaskan, mengangkat dan seterusnya. Dan ini saya masih merasa bertanggung jawab dan bertugas di bidang yang ini yang tadi saya katakan. Saya tidak kemana-mana karena apa yang saya pikirkan belum juga berhasil, masih proses. Jadi kalau bahasa yang sudah saya tulis itu saya tadinya mau membuat orasi penyiaran ya, itu tahun 2018, hampir 4 tahun yang lalu. Saya sudah bikin judulnya The Road to Indonesian Content, The Road, jalan menuju di Indonesian Content, ya kan? The Cultural Indonesian Sovereignty. Jadi jalan menuju Indonesian Content, kedaulatan budaya Indonesia. Kedaulatan budaya. Jadi kedaulatan budaya. Nah, kita belum berdaulat di dalam budaya itu. Nah, itu masih perjuangan yang panjang. Iya, tapi ini tentunya menjadi momen yang sangat bermanfaat bagi saya ya, Pak Paulus. Maksudnya mungkin saya nanti akan minta juga itu tadi draft yang soal Indonesian Content seperti itu, karena ini saya menarik juga ya. Maksudnya saya di sini kan sebagai mahasiswa juga ingin meneliti seperti itu ya. Jadi bisa menjadi topik yang menarik yang mungkin bisa saya usahakan seperti itu, Pak Paulus ya. Bisa saja nanti temanya satu aja di Indonesian Content. Iya. Iya, tapi ini mungkin kita kembali ke topik utama itu, Pak Bambang Sadono ya. Jadi ini menjelang pertanyaan terakhir seperti itu, Pak Paulus. Jadi apa sih kesan yang paling didapat dari Pak Bambang Sadono setelah bekerja sama dengan beliau selama ini? Monggo. Saya senang dengan istilahnya kiprahnya Pak Bambang Sadono ya. Bahkan sampai sekarang menjadi homecaster inspirasi Jawa Tengah itu. Dan itu adalah digital mindset. Itu sudah digital mindset. Pak Bambang sebagai orang yang sudah berusia 65 tahun, ya kan? Saya baru usia 72 tahun, ya kan? Lebih tua saya 7 tahun lah sama Mas Bambang ya, Pak Bambang. Iya. Tapi bahwa Mas Bambang, Pak Bambang itu dalam usianya 65 tahun ini begini, itu menunjukkan Pak Bambang Sadono tetap pada habitatnya, habitat media, ya kan? Media komunikasi secara analog maupun digital, dan barangkali juga ini sesuatu yang bagi saya juga saya tertinggal dengan Mas Bambang, gitu, ya kan? Saya tadinya juga akan begini, saya sudah menyiapkan semua file. Saya punya rekaman saya tahun 72, saya punya rekaman kaset tahun 80 yang harus saya konversi digital.
rekaman. Waktu saya jadi wartawan kan saya masih simpan kaset-kaset tahun 80-an, ya kan. Saya wawancara Pak Hugeng, saya wawancara dengan Menteri Jamal, saya wawancara dengan Pak Hamzah, itu masih ada kaset-kaset sekarang. Itu kalau saya potong-potong sebagai alur pemikiran itu menarik, ya kan. Artinya apa? Mas Bambang lebih dulu untuk masuk ke platform digital itu saya tertinggal. Karena kemarin hampir 3 tahun ini saya menjadi konsultan, kan nggak bisa mengkonsultasi diri sendiri kan. Baru tahun hampir 1 tahun saya agak kosong ya, tapi sekarang saya belum baca. Tapi kesimpulannya, saya beracungan jempol Pak Mas Bambang Sadono masih teguh dalam jalur tracknya, dan saya apresiasi dan juga senang karena Pak Bambang juga menghasilkan penerusnya yang paham tentang dunia media itu. Dan kalau saya membaca Lintang Agensi, saya juga kaget. Ini kan anaknya namanya Lintang, punya agensi juga dulu ternyata kan. Jadi saya juga surprise juga. Tapi pastilah saya mengatakan, Mas Bambang tetap sehat dalam pemikiran dan gagasan-gagasannya. Dan itu penting untuk dilanjutkan. Usia bisa bertambah, tapi gagasan harus tetap fresh. Dan itu Mas Bambang satu. Terima kasih. Iya. Kemudian ini langsung ke pertanyaan terakhir Pak Paulus ya. Jadi Pak Bambang ini kan sekarang sudah masuk dunia media sosial ya, terutama di kanal YouTube dengan 3 channelnya ini ya. Apa sih harapan ke depannya untuk Pak Bambang Sadono di usia yang ke-65 ini? Monggo. Ya paling tidak yang pertama, legasi Pak Bambang itu diberikan kepada lingkup yang mana? Legasi warisan itu. Apakah warisan cara berpikir, atau cara berpolitik, atau cara bermasyarakat. Dan Pak Bambang kan itu juga budaya kan, orang budaya. Jadi nggak bisa lepas dari itu. Dan itu harus legasi itu harus diteruskan kemana. Yang berikutnya tentu tadi yang saya katakan, karena Pak Bambang itu juga punya lingkungan yang luas ya. Membangun network itu bagi saya juga penting, dan Pak Bambang mempunyai networking itu, apakah network politik atau network profesi atau organisasi yang lain. Dan networking itu kekuatan juga Mas Bambang ke depan, dan seterusnya networking itu. Tapi harapan saya yang terakhir ya, Mas Bambang harus sehat juga fisiknya kan gitu. Jadi dan saya punya 7 sehat saya. Saya punya 7 sehat. Sehat paripurnanya saya 7. Jadi sehat secara fisik, ya, sehat secara psikologis. Yang ketiga sehat secara sosial, sehat secara intelektual, sehat secara material, sehat secara spiritual, dan sehat secara religiusitas. Mas Bambang masih spiritualnya sehat betul. Yang artinya fight, semangatnya itu masih ada. Nah itu 7 sehat itu saya terapkan pada diri saya, sehingga secara fisik saya masih olahraga, secara intelektual saya baca terus kan, secara sosial, ini secara sosial juga masih ada. Jadi paling tidak saya harus matur Mas Bambang bukan saja panjang yuswa, ya, bukan saja panjang yuswa, pasti panjang yuswa, tetapi juga panjang relasinya, ya, pemikirannya ke seluruhnya. Saya masih ingat dulu saya berbicara dengan orang yang dekat Bung Karno. Bung Karno bercerita kepada orang ini, dan orang ini bercerita kepada saya. Apa kata Bung Karno kepada orang yang cerita kepada saya? Kata Bung Karno begini, the idea have legs. The idea have legs. Ide itu punya kaki. Ya, ide. Jadi kaki itu berjalan. Jadi ide itu selalu berjalan. Karena dulu pemikirannya masih jalan kaki. Ya kan? Tapi sekarang the idea have a cyberspace. Ya kan? Cyberspace. Sehingga sekarang ide itu tidak berjalan, dia teramplifikasi secara teknologis, menyebar, menjadi viral, ya kan? Menjadi viral. Nah, itu
yang dimulai dengan idea, have legs, tapi kemudian dia have a viral syndrome. Jadi karena itu dengan adanya digital Mas Bambang, saya pikir Mas Bambang mengembangkan gagasan-gagasan yang inspiratif pada siapapun. Itu. Iya, amin ya. Maksudnya yang bisa saya katakan di sini hanya amin ya rabbal alamin. Semoga harapan yang dipanjatkan juga kembali ke Pak Paulus. Semoga ini kita masih bisa sharing-sharing lagi ya. Ya, silakan. Karena memang ini ya selain sangat bermanfaat juga sangat menarik dan bisa dibilang cocok juga dengan bidang saya sekarang seperti itu Pak Paulus. Bagus. Iya. Jika begitu selesai sudah wawancara pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya Pak Paulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Bangsa TV.